Spare Me, Great Lord. Chapter 76 Bahasa Indonesia. Lu Su tidak tahu apa yang istimewa dari tahu baunya. Sepertinya seseorang akan ketagihan begitu mereka mencicipinya dan semua orang yang menyukai tahu bau telah menjadi pelanggan setianya. Mungkin, bahkan dengan 50 porsi tahu busuk ini, mungkin semuanya akan terjual habis dalam 10 menit. Luocheng adalah kota yang agak kecil. Jika ada keluarga yang pergi berlibur bersama dan memposting sesuatu di lingkaran sosial mereka, mereka akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kenalan bersama hanya dengan melihat siapapun yang menyukai postingan mereka. Area Luocheng kecil dan jika ada orang yang menemukan sesuatu yang enak dan mengumumkannya secara terbuka ke lingkaran sosial mereka, sekelompok besar orang akan datang untuk mendapatkannya. Sebuah toko terkenal bernama Lao Wan Bake with Gluten memiliki makanan yang rasanya biasa saja tetapi sedikit di atas rata-rata dalam hal standar mereka. Pada akhirnya, setelah warga Luocheng mencicipinya, mereka mengubah Lao Wan Bake with Gluten menjadi toko dengan citra bergengsi. Hype secara bertahap akan mereda dan ketika ada lebih sedikit orang yang tergila-gila, bisnis mereka kembali ke keadaan normal. Warga Luocheng dapat bangun pukul 5 pagi dan berkendara sejauh 30 km ke daerah MJ untuk menikmati semangkuk sup daging kambing Taisie. Lu Su merasa tahunya yang bau bisa berada dalam situasi yang sama sekarang karena beritanya telah menyebar jauh dan luas. Dia telah bertemu sekitar 5 orang pagi ini yang menunggunya bahkan sebelum tokonya buka dan pergi tepat setelah mereka mendapatkan porsi tahu busuk mereka. Jika tahu baunya benar-benar menarik, Lu Su tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasarnya di masa depan. Masalahnya adalah jika bisnisnya seperti 2 hari terakhir dengan pendapatan hanya sekitar 1000 poin, mungkin dia bahkan tidak akan dapat memiliki modal untuk mengikuti undian lotre. Dia memiliki lebih dari 2000 poin dari kemarin dan dengan pendapatan hari ini sekitar 1000, Lu Su tersisa dengan total hanya 3200 poin. Jika bukan karena teman-teman sekelasnya yang menggemaskan, Lu Su harus mengurangi porsi tahu busuk besok. Lu Su sedang mengemasi kotaknya dan tiba-tiba, seseorang mendekatinya dan bertanya, "Hei bos, apakah ada tahu bau lagi?" "Tidak," jawab Lu Su dengan lesu, dari kesusahan yang Chow, plus 49. Lu Su tercengang. Ini adalah kebencian yang disebabkan oleh tidak bisa mendapatkan sebagian dari tahu baunya. Mungkin jika dia menjawabnya secara langsung, apakah itu akan menimbulkan cukup banyak kebencian terhadapnya? Dia telah memperhatikan bahwa ada banyak orang yang menyumbangkan poin kesusahan kepadanya dalam puluhan rendah kemarin tetapi dia tidak mempedulikan mereka, berpikir bahwa itu disebabkan oleh bau tahu yang busuk. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya ada kesempatan lain. Nama orang ini adalah Yang Chow dan dia sudah pergi tetapi Lu Su masih tetap diam. Karena masih ada 1 jam sampai kelasnya dimulai, tidak ada terburu-buru sama sekali. Lu Su duduk di kursi lipat sambil menjaga kotak pembawanya, yang tertutup. Tak lama kemudian, orang lain bertanya, "Bos, apakah ada lagi tahu bau?" Lu Su membuka kotaknya hanya untuk menunjukkan bahwa kotak itu benar-benar kosong saat dia dengan riang menjawab, "Tidak, semuanya terjual habis." Orang yang lewat awalnya mengira Lu Su akan mengambil sebagian tahu yang bau dari kotak ketika dia membukanya. Pada akhirnya, kotak itu benar-benar kosong ketika dia membukanya. Jika tahu bau sudah habis terjual, apa yang masih kamu lakukan di sini? Orang yang lewat bingung. Apakah kamu menunggu di sini hanya untuk menggodaku? Aku akan memanggil polisi untukmu, oke. Dari kesusahan Zhang Guang, plus 110. Lu Su terus duduk di sana, menolak untuk bergerak karena dia tiba-tiba menemukan cara baru untuk menjadi kaya. Tidak banyak yang datang untuk menanyakan tentang tahu busuk itu dan beberapa dari mereka bahkan bukan pelanggannya yang kembali. Meski begitu, mereka semua menyumbangkan beberapa poin kesusahan padanya. Mereka yang belum pernah mencoba tahu baunya berkontribusi antara 10 hingga 60 poin, sementara pelanggan yang kembali berkontribusi lebih banyak lagi. Setelah setengah jam, Lu Su akhirnya berdiri. Dari penjualan tahu busuk hari ini, dia telah mengumpulkan total 4000 poin kesusahan pada akhirnya dan termasuk 2000 poin kemarin, dia memiliki total 6000. Tidak buruk, tidak buruk. Paman Li penasaran dan bertanya, "Su, bukankah kamu sudah selesai menjual semuanya sejak lama? Mengapa kamu masih duduk di sini?" Lu Su dengan senang hati membawa kotaknya dan berjalan pergi. "Aku hanya ingin bersama kalian sedikit lebih lama." "Aku pergi dulu, Paman Li." Anak ini, Paman Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terus menjual makanan sarapannya. Sesampainya di sekolah, hal pertama yang dilakukan Lu Su adalah bertanya kepada Jiang Sui, "Apakah kamu sudah menyelesaikan 2 siklus lagi?" Jiang Sui mengangguk setuju dan dia mengajukan pertanyaan lain, "Jadi seberapa banyak kekuatanmu meningkat?" "Sekarang 432 pon dan setiap siklus meningkat 108 pon. Guru Si Fei telah menyebutkan sebelumnya bahwa peningkatan kekuatan tidak sama untuk semua orang dan itu tergantung pada bakat seseorang tetapi perbedaannya tidak akan sebesar itu," Jiang Sui menjelaskan. Kedengarannya benar, saat Lu Su mengangguk. Jika seseorang menyelesaikan tahap rezim latihannya dan kekuatannya meningkat pada jumlah yang tetap tidak peduli bakatnya, itu akan lebih seperti permainan daripada rezim latihan. Jiang Sui mengembalikan pertanyaan itu kepadanya, "Jadi, seberapa besar peningkatan kekuatanmu?" Lu Su tercengang karena dia tidak mengerti mengapa Jiang Sui menanyakan pertanyaan seperti itu dan dia tanpa sadar menghindari menyebutkan angka pastinya, ini berkembang cukup baik. "Ada apa?" "Oh, aku pernah mendengar dari keluargaku bahwa metahuman tipe kekuatan akan sulit mencapai kekuatan yang layak untuk kelas E dan F ketika mereka pertama kali terbangun. Aptitude hanya bisa mencapai kekuatan 1200 kg pada awalnya. Itulah mengapa aku ingin melihat situasi seperti apa yang kamu hadapi, seperti yang dijelaskan Jiang Sui."
Ups, Lu Su tidak tahu bahwa kekuatan metahuman bisa terus meningkat setelah dia pertama kali terbangun. Dia mengira bahwa itu akan selalu tetap konstan selamanya pada nilai saat mereka terbangun. Informasi yang dia miliki memang terlalu sedikit dan dia mengerti bahwa dia harus lebih sering bergaul dengan Jiang Sui. Karena dia telah memilih untuk berpura-pura menjadi metahuman tipe kekuatan, dia juga harus melakukan peran itu. Kamu harus melaporkan kebangkitanmu ke Si Fei, sesuatu yang baik akan datang kepadamu, seperti yang diingatkan Jiang Sui. Tetapi ketika Lu Su bertanya tentang kebaikan apa yang akan terjadi padanya, Jiang Sui tetap diam dan tidak melanjutkan pembicaraan. Lu Su dengan sungguh-sungguh memikirkan apa yang dikatakan Jiang Sui. Karena dia menyebutkan bahwa akan ada manfaat, tidak ada keraguan tentang itu dan jaringan surgawi tidak benar-benar melakukan apapun kepada mereka yang telah terbangun di kelas Daoyuan. Dengan demikian, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, dia sudah menunjukkan kekuatannya kepada semua teman sekelasnya dan menyembunyikannya dari Si Fei mungkin sedikit sia-sia. Malam itu, Lu Su melaporkan kasus kebangkitannya ke Si Fei selama kelas dan dia agak terkejut, bagaimana kamu bangun? Duduk di futonnya, Lu Su menjawab, saat itu saat pertandingan Panco melawan Liu Li. Perwakilan kelas Liu Li benar-benar bintang keberuntunganku. Si Fei tercengang, bangun dari hanya Panco. Ya, semua orang ada di sana di tempat kejadian, saat Lu Su mengangguk. Dari kesusahan Liu Li, plus 555. Siapa bintang keberuntunganmu, tolong hentikan omong kosongmu. Wajah Liu Li menjadi hijau karena malu karena pernyataan dari Lu Su itu sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Semua orang sekarang tahu bahwa seorang pecundang dari Sophomore kelas 3 telah menerima beberapa berkah dari gulat tangan Liu Li dan tiba-tiba terbangun. Liu Li merasa agak bermasalah hanya dengan memikirkannya. Si Fei menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia memahami situasinya dan bahkan mencatatnya di buku catatan yang dia bawa kemana-mana. Lu Su melihat bahwa Si Fei bertindak sangat serius seolah-olah dia akan melaporkan kejadian ini kepada atasannya. Mungkinkah benar-benar ada manfaat? Spare me, Great Lord. Chapter 77 Bahasa Indonesia. Lu Su sangat penasaran dan bertanya pada Jiang Sui, apa sebenarnya manfaatnya? Jiang Sui merenung sejenak sebelum menjawab, kelas Daoyuan akan mulai membagikan materi pelatihan. Oh begitu, sepertinya Jiang Sui tahu bahwa siswa yang terbangun mungkin diberikan sumber daya tambahan, itu sebabnya dia membuat aku segera melapor. Aku tidak yakin tetapi aku mungkin akan segera mengetahuinya. Ada istirahat-istirahat di antara kelas-kelas Daoyuan. Mereka mengajarkan tentang kekerabatan 3, selama kelas, dan setelah kelas, semua orang bisa pergi ke kamar kecil atau mengajukan pertanyaan kepada guru. Sekitar periode ini, siswa yang merokok sedang bersenang-senang. Biasanya, mereka harus sembunyi-sembunyi tidak peduli di sekolah atau di rumah. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa kelas Daoyuan bahkan tidak peduli dengan masalah ini. Ketika mereka ingin merokok di masa lalu, mereka harus bersembunyi di kamar kecil. Selanjutnya, mereka harus mewaspadai guru yang tiba-tiba masuk ke kamar kecil. Tapi itu berbeda sekarang, tidak ada yang mengontrol apakah kamu boleh merokok di koridor, dan beberapa guru bahkan berdiri bersama untuk merokok bersama kamu. Tidak semua guru bentuk kelas seperti Si Fei dengan penampilannya yang tidak bisa didekati dan beberapa bahkan, agak lucu. Ini adalah salah satu masalah dengan guru-guru bentuk ini yang bukan guru profesional tetapi hanya beberapa karyawan yang relevan. Mereka tidak memiliki akal sehat dalam manajemen pengajaran. Guru-guru bentuk ini dipilih dari jaringan surgawi dan semuanya adalah mantan tentara dengan rasa disiplin dan ketertiban yang kuat, tetapi objektivitas mereka juga kuat dalam menjaga stabilitas, memberikan pengetahuan, dan mengawasi setiap penyimpangan. Tentu saja, pembenahan moral dan pola pikir siswa juga diperlukan. Tapi semua ini tidak termasuk apapun tentang larangan merokok. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu baik atau buruk dan jaringan surgawi telah melakukan banyak hal dan memaksa mantan tentara ini untuk tiba-tiba berubah menjadi pendidik yang tepat adalah tugas yang mustahil. Mungkin karena inilah jaringan surgawi memutuskan untuk membiarkan semua orang melanjutkan pelajaran normal mereka pada hari itu. Idenya kira-kira seperti, berharap tujuan utama tercapai tanpa banyak kecelakaan dan tidak perlu mempedulikan hal lain. Ketika Si Fei meminta semua orang untuk melaporkan kemajuan pelatihan mereka, Jiang Sui masih melaju kencang dengan menyelesaikan 2 siklus dalam sehari dan untuk Liu Li, ia berhasil mencapai 2 siklus sehari juga. Karena penasaran, Lu Su bertanya kepada Jiang Sui, mungkinkah tempat yang kaya akan keajaiban seperti rumahmu adalah hal yang biasa di Luo Cheng dan dia sudah menemukannya? Atau mungkinkah itu batu ajaib? Jiang Sui menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin batu ajaib. Keamanan batu ajaib bahkan lebih ketat daripada di Afrika Selatan atas berlian darah mereka. Dan saat batu-batu ini diukir, masing-masing dan setiap orang ditandai dengan nomor ID-nya dan setiap yang hilang akan menimbulkan pertanyaan. Jadi itu masalahnya, sepertinya jaringan surgawi menekankan pada kontrol atas sumber daya pelatihan. Jaringan surgawi ini, mereka tidak hanya memiliki orang tetapi juga sumber daya. Jadi kecepatan latihan Liu Li, dia pasti telah menemukan lokasi yang kaya, Lu Su menghela nafas. Dalam masyarakat ini, memiliki uang bisa membuat keajaiban. Misalnya, menemukan lokasi yang bagus dalam waktu 1 malam dan bahkan masih punya waktu untuk menyelesaikan 2 siklus, betapa efektifnya. Tadi malam seseorang telah membeli lokasi yang bermasalah tetapi kaya secara magis dengan harga tinggi. Energi magisnya sangat kaya dan levelnya lebih tinggi dari tempat yang aku gunakan. Aku awalnya ingin membeli tempat itu tetapi keluarga aku menemukan masalah dan menyerah, pikir Jiang Sui dan berkata. Ini adalah petunjuk bahwa tempat itu dibeli oleh keluarga Liu Li.
Pada titik waktu ini, Jiang Sui yang berusia 17 tahun telah lengah terhadap Lu Su dan mengungkapkan bahwa seseorang di keluarganya telah mencapai tingkat latihan yang lebih tinggi, bahkan mampu membedakan lokasi yang baik dari yang buruk. Lokasi bermasalah tapi kaya ajaib. Masalah apa? Lu Su bingung, bagaimana mungkin lokasi yang kaya secara ajaib memiliki masalah? Tanah itu memiliki energi yin yang kuat yang berbahaya bagi organ tubuhmu. Meskipun latihan mungkin bisa menggantikannya, masih ada beberapa konsekuensinya, Jiang Sui menjelaskan. Oh, jadi begitu. Tidak heran aku merasa bahwa keaktifan Liu Li tidak seperti kemarin. Lu Su mengangguk untuk menunjukkan persetujuan. Jiang Sui juga menyarankan agar dia menemukan lokasi yang kaya. Tidak perlu terlalu istimewa tetapi beberapa tempat di hutan belantara memiliki energi magis yang lebih kaya daripada tempat biasa. Tapi itu tidak perlu karena energi yang masuk ke tubuh Lu Su akan langsung ditolak oleh peta surgawi. Adapun kecepatan pelatihan, dia bisa memakan buah-buahan itu. Yang lain harus menunggu kelas Daoyuan untuk mendistribusikan batu ajaib atau semacam ramuan tetapi Lu Su tidak melakukannya karena dia memiliki toko sendiri. Meskipun sistemnya ini agak pelit, tetapi mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain terasa sangat bagus. Tidak harus mengantisipasi apapun dari orang lain dan bisa mencari nafkah sendiri adalah apa yang diinginkan Lu Su. Yang dia butuhkan hanyalah handphone dan otaknya. Pada malam hari, kekerabatan ketiganya bergegas dan menjelang akhir kelas, Si Fei mengingatkan semua orang bahwa mereka bisa mulai membaca yoga cara bumi sastra yang akan diajarkan mulai besok. Lu Su ragu, mengapa terus berbicara tentang Taoisme, apakah suatu hari mereka akan memulai agama Buddha juga? Saat kelas telah berakhir, Lu Su tiba-tiba melihat gadis bernama Chao Qingqi berjalan sendirian di antara kerumunan. Kerumunan diam-diam akan membuat jalan untuknya dan tidak ada seorang pun dalam radius 1 meter darinya. Situasi seperti ini yang terjadi pada seorang gadis cukup unik, seperti berada di atas gunung dan di tengah awan, tetapi tidak ada burung di sekitarnya. Lu Su melewati obrolan orang banyak dan mengerti bahwa gadis ini berasal dari keluarga miskin dan tidak ada yang istimewa selain ketampanannya yang membuatnya mendapatkan beberapa surat cinta. Tapi secara keseluruhan, tidak ada yang menonjol dari dirinya. Namun setelah pelaksanaan kelas Daoyuan, bakat tiaranya telah membuatnya menjadi fokus sekolah. Dikabarkan bahwa dia telah menyelesaikan 8 siklus dan mungkin akan menjadi yang pertama menyelesaikan 9 siklus untuk membuat satu siklus besar. Lu Su tidak pernah berhenti berjalan karena dia secara resmi akan mulai belajar tentang permainan pedang dari Li Xianyi. Raja Surgawi, kelas B istilah ini membuatnya sangat bersemangat tentang hari dia bisa menjadi entitas seperti itu. Seberapa kuat Li Xianyi, hanya dengan belajar dengan benar darinya dia bisa mengetahuinya. Dia juga telah menerima poin mara bahaya dari Li Xianyi sepanjang hari. Meskipun setiap kali tidak banyak, itu cukup sering, mungkin terjadi 10+ kali. Hal ini membuat Lu Su bingung karena dia tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia bergegas pulang untuk mencari tahu. Saat dia mencapai gang menuju deretan rumah, dia melihat Lu Xiaoyu dan Li Xianyi saling menatap. Lu Su berdiri di sana dengan pandangan kosong dan menyadari kebencian Li Xianyi terhadapnya. Mungkinkah alasannya adalah Lu Xiaoyu? Lu Su tiba-tiba menyadari, mungkinkah keterampilan yang menyebabkan kesusahan Lu Xiaoyu langsung ditransfer kepadanya dalam bentuk poin. Spare me, Great Lord. Chapter 78 Bahasa Indonesia. Lu Su penasaran bertanya pada Bibi yang sangat gembira, Bibi Liu, apa yang terjadi di antara mereka? Bibi Liu menariknya menjauh, jangan pedulikan mereka. Mereka sedang berkonflik sekarang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu berarti kamu tidak bisa apapun yang terjadi, jadi selamatkan nafasmu, kata Lu Xiaoyu dengan dingin. Lelucon sekali, orang tua di sini tahu segalanya di dunia dan aku bahkan bisa menyelesaikan soal matematikamu ini. Satu-satunya hal adalah aku tidak bisa mengungkapkannya dalam metode SIMU. Ketika aku sedang belajar bagaimana melakukan perhitungan di sekolah swasta, kamu bahkan belum lahir. Seperti yang dikatakan Li Xianyi dengan jijik. Berapa usiamu? Tanya Lu Xiaoyu, 81. Seperti yang dijawab Li Xianyi dengan bangga. Berita ini agak mengejutkan bagi Lu Su. Kakek ini dulunya sangat sakit-sakitan tapi Lu Su tidak menyangka dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Dari penampilannya saja, dia paling banyak terlihat berusia 50 atau 60 tahun. Namun, Lu Xiaoyu dengan tenang menjawab, aku 10 tahun ini. Jika kamu belajar bagaimana menghitung sebelum aku lahir, itu berarti kamu mempelajarinya pada usia 71 tahun. Jadi kamu telah mempertahankan nilai selama 60 tahun. Tanda tanya petik 2, siapa yang mengajarimu menghitung? Saat wajah Li Xianyi menjadi gelap, dia hanya tidak bisa berbicara masuk akal kepada Lu Xiaoyu karena dia bahkan tidak peduli dengan alasan logis. Tidak ada hal-hal seperti sekolah menengah pada saat itu. Mungkin ada sekolah di kota-kota besar tetapi di desa pegunungan kecil tempat dia tinggal, mereka hanya memiliki sekolah swasta. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskannya padanya, Lu Xiaoyu akan selalu memilih untuk mengabaikan masalah ini. Otaknya ini keluar dari dunia ini. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 99. Lu Su menatap kosong pada catatan pendapatan ini saat dia dipenuhi dengan pertanyaan tentang masalah ini. Apakah karena kekuatan Lu Xiaoyu diberikan kepadanya olehnya atau karena kekuatannya terlalu mirip dengan peta surgawinya? Dan dengan demikian, ketika Lu Xiaoyu menyebabkan kebencian pada seseorang, itu akan menambah sisinya juga. Dengan kepribadian Lu Xiaoyu, bukankah seolah-olah dia secara khusus mengundang sekelompok anggota parti untuk membantunya? Tapi kembali ke intinya, apa sebenarnya hubungan antara kedua kekuatan mereka sehingga hal misterius seperti itu bisa terjadi? Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa kekuatan Lu Xiaoyu diberikan oleh sistem lotere.
Jika tuan rumah sistem ini membutuhkan penyerapan titik-titik bahaya untuk meningkatkan nilai, memberikan Lu Xiaoyu kekuatan serupa dengan merekrut seseorang untuk membantu meningkatkan kemajuan latihannya. Tapi mengapa kebenciannya sendiri terhadap Lu Xiaoyu tidak diubah menjadi pendapatan poin kesusahannya sendiri? Itu adalah kerugian besar baginya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Menyaksikan Li Xianyi dan Lu Xiaoyu dalam konflik agak lucu karena seseorang setua Li Xianyi dapat diseret oleh Lu Xiaoyu. Sekarang dia memikirkannya, berapa banyak orang tua yang cerdas, berwawasan luas, dan sangat terampil yang ada di dunia ini. Lu Su sering melihat dua orang tua berdebat tentang permainan catur dan orang-orang di sekitar mereka akan selalu berkata, kalian berdua adalah kader yang dihormati, berhentilah berdebat. Seseorang mungkin tidak selalu menjadi lebih licik seiring bertambahnya usia. Memiliki hati kekanak-kanakan juga tampak agak menarik. Gambar yang dia miliki tentang kakek sebelumnya agak kabur karena interaksinya dengan mereka terbatas. Karena itu, Lu Su berhati-hati ketika Li Xianyi menawarkan untuk mengajarinya ilmu pedang karena dia tidak begitu mengenalnya. Tapi setelah berbicara dengannya, Lu Su memiliki citra baru tentang dirinya sekarang. Li Xianyi melihat Lu Su telah tiba dan berkata dengan getir, aku sudah mengasuh anak ini, sekarang giliranmu untuk belajar ilmu pedang dariku. Tentu, saat Lu Su tersenyum, tapi di masa depan, aku masih harus menyusahkanmu untuk mengawasi revisi Lu Xiaoyu hari ini. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 199. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 199. Lu Su sangat gembira, karena Lu Xiaoyu tidak bisa berlatih di siang hari, dia pasti harus menggunakan waktunya dengan benar. Dengan menempatkan keduanya bersama-sama, bukankah Li Xianyi akan bertindak sebagai sumber titik kesulitan yang stabil untuk dirinya sendiri? Jika Li Xianyi mengetahui tentang pikiran dan rencana Lu Su, mungkin dia akan menebasnya dalam satu tebasan. Li Xianyi menatap Lu Xiaoyu dan menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkan selama setengah menit, dia berkata dengan nada yang agak dalam, baik. Li Xianyi kembali ke rumah seolah-olah dia baru saja tiba-tiba teringat bahwa dia perlu mengambil sesuatu. Dia berbalik dan bertanya kepada Lu Xiaoyu, apakah kamu ingin belajar ilmu pedang juga? Kedua anak ini memiliki bakat kelas A ke atas. Meskipun mereka berdua membuatnya kesal, Li Xianyi sebenarnya sangat menyukai gadis kecil ini jauh di lubuk hatinya. Serangkaian keterampilannya bukanlah keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi karena sulit untuk dipelajari. Dengan itu diturunkan ke hanya beberapa orang, hanya ada dia yang tersisa di era ini yang menggunakan keterampilan ini. Dengan dua jenius bakat kelas A di depannya sekarang yang memiliki kepribadian yang agak baik, bukankah bagus untuk membawa mereka di bawah sayapnya? Lu Xiaoyu meliriknya dan berkata, tidak. Li Xianyi berjalan ke rumah dengan wajah hitam. Dari kesusahan Li Xianyi, plus 287. Lu Su hampir tidak tahan lagi melihat rekor pendapatan ini. Baiklah, semua yang terbaik Xiaoyu. Selain tahu baunya, ini adalah satu-satunya sumber pendapatan stabil lainnya. Li Xianyi membawa beberapa benda yang tampak aneh keluar dan semuanya tidak terlalu besar ukurannya tetapi seluruhnya berwarna hitam, sehingga sulit untuk membedakan terbuat dari apa. Li Xianyi lalu berkata kepada Lu Su, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus memikul beban ini sepanjang hidupmu sehari-hari. Ini berkisar dari semua jenis beban dengan yang paling ringan seberat 30 pon dan yang paling berat seberat 300 pon. Kamu akan mulai dengan yang paling ringan. Pertama, Lu Su tercengang. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membawa benda ini dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah ini untuk melatih fisiknya sendiri? Baik itu peta surgawinya sendiri atau metode pelatihan yang diajarkan oleh kelas Daoyuan, keduanya bisa memperbaiki fisiknya sendiri. Jadi mengapa dia harus membawa barang-barang ini? Bukankah metode pelatihan ini agak terlalu tradisional? Dia berpikir sejenak sebelum berkata, metode pelatihan yang diajarkan di kelas Daoyuan dapat secara langsung meningkatkan kekuatan aku. Metode pelatihan untuk suatu kemampuan berbeda dari metode yang melatih tubuh kamu secara langsung. Metode pelatihan kelas Daoyuan terlalu dangkal dan tidak dapat mencapai dasar kemampuan. Li Xianyi melanjutkan, aku tidak akan mengajari kamu hal lain. Dalam aspek itu, bukankah kamu mengatakan bahwa metode pelatihan kelas Daoyuan tidak bagus, jadi mengapa kamu tidak mengajariku sesuatu yang lain? Karena Lu Su merasa bahwa metode pelatihan dari kelas Daoyuan memang tidak memadai. Adapun untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, kekerabatan Yin Yang dari tiga tidak dapat dibandingkan dengan peta surgawinya sama sekali. Karena dia belum melakukan kontak dengan metode pelatihan lain, dia merasa bahwa metode kelas Daoyuan tidak bagus sama sekali. Li Xianyi menggelengkan kepalanya, tentang metode pelatihan kelas Daoyuan, pengembangan menyeluruh memiliki manfaatnya sendiri. Pria bernama Si Suejin fasih dalam ketiga ajaran, dan tidak ada yang memahami metode pelatihan lebih baik daripada dia. Meskipun metode pelatihan kamu milik Taoisme, itu juga mengambil pendekatan dari sudut pandang agama Buddha. Metode ini bertujuan untuk menggunakan ajaran Taoisme untuk menguasai 7 cakra dan siklus lengkap. Pada kenyataannya, metode ini tidak terlalu mengkhususkan diri dalam aspek apapun tetapi kecepatan penyelesaian. Oh, Lu Su mengerti apa yang dimaksud Li Xianyi, tapi siapa itu Si Suejin? Jadi tujuan Li Xianyi membuatnya membawa beban ini adalah untuk menebus apapun yang kurang dalam metode pelatihannya untuk kemampuan melalui pelatihan silang. Beban yang dikeluarkan Li Xianyi berkisar dari yang ringan hingga yang berat dan ini adalah hal-hal yang telah dia gunakan sebelumnya dalam pelatihannya sendiri. Meningkatkan beban dengan tergesa-gesa tidak akan membawa efek apapun, tetapi malah meningkatkan peluang kamu untuk terluka. Saat Li Xianyi hendak menjelaskan kepada Lu Su tentang bagaimana dia harus menurunkan beban secara bertahap, dia menyaksikan Lu Su mengambil yang terberat darinya dengan mudah. Spare Me, Great Lord. Chapter 79 Bahasa Indonesia.
Ini adalah era di mana metahuman dan praktisi hidup berdampingan. Saat tatanan lama dihancurkan, tatanan baru akan muncul. Pemulihan energi magis hanyalah tindakan pembuka dari dunia fantasi yang akan datang karena semua yang ada di depan mata kamu, kehidupan, keberadaan, pengetahuan, pekerjaan, bisnis, dan pemerintah semuanya akan mengalami perubahan aneh. Apakah metahuman atau praktisi lebih baik adalah topik hangat di forum Golden Foundation, belum lagi forum tersebut baru saja dirilis selama 2 hari. Banyak yang terjun ke diskusi tentang perubahan pandangan dunia dan mengantisipasi masa depan dengan perasaan campur aduk. Li Xianyi mengira Lu Su hanyalah siswa kelas Daoyuan biasa yang baru saja diperkenalkan dengan cara-cara latihan, dan saat dia ingin memberitahu Lu Su bagaimana latihan itu adalah proses langkah demi langkah. Lu Su dengan mudah mengangkat beban 300 kg di depan matanya dan beban di tangan Lu Su tampak seperti mainan. Selama era Li Xianyi, gurunya hanya mengizinkannya untuk mulai menggunakan beban 300 kg setelah berapa lama latihan. 5 tahun, mungkin lebih lama lagi. Di bawah langit malam yang tenang, Lu Su tersenyum, memperlihatkan satu set gigi putih. Ini sedikit ringan, apakah ada yang lebih berat? Aku terbangun sebagai tipe kekuatan. Waktu telah berubah tetapi Li Xianyi tidak terkejut tetapi senang. Apakah kamu tahu perbedaan antara orang yang telah bangun dan yang belum? Lu Su merasa pertanyaannya aneh, bagaimana topik ini dimulai dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bedanya? Situs web Golden Foundation hanya menyebutkan bagaimana metahuman bisa naik level tetapi untuk contoh kebangkitan, mereka tidak mengungkapkan apa-apa. Pelatihan juga bisa menggantikan kebangkitan, Li Xianyi tertawa. Jika kamu adalah tipe kekuatan kelas F, maka sebagai pelatihan kamu menaikkan levelmu ke kelas E, kemampuan tipe kekuatanmu juga akan meningkat. Lu Su terdiam. Bukankah ini berarti mereka yang terbangun dan menjalani prosedur pelatihan yang sama akan lebih diuntungkan? Jadi itulah mengapa Jiang Sui menyuruhnya untuk melaporkan kebangkitannya karena organisasi berencana untuk belajar lebih banyak tentang siswa yang terbangun. Karena mereka akan menjadi lebih kuat setelah pelatihan. Lu Su menjelaskan teorinya tetapi Li Xianyi tidak setuju, tidak ada yang pasti di dunia ini. Terkadang, 10 bahkan tidak bisa bersaing dengan 1 dan berapapun jumlah variannya, semuanya bisa dipotong. Lu Su memikirkannya dan itu masuk akal, selalu tidak ada logika di balik dunia ini dan bahkan dengan 1000 perubahan, jika ada seseorang yang bisa memotong segalanya, maka semuanya akan sia-sia. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu berikan padaku? Saat Lu Su bertanya dengan tenang, Li Xianyi dengan santai mengangkat selembar kertas gores di atas meja dan dunia seketika menjadi damai. Bahkan jangkrik musim panas yang berkicau dengan berisik telah berhenti. Baru pada saat inilah Lu Su mengenali keberadaan legendaris Li Xianyi ketika Li Xianyi menjawab, aku ingin mengajari kamu bahwa segala sesuatu dan apapun di dunia ini dapat dipotong. Li Xianyi memegang selembar kertas bekas di antara 2 jari, dan seolah-olah itu adalah pedang legendaris. Li Xianyi mengayunkan tangannya ke tanah dan kertas bekas putih itu berdesir ke bawah, menciptakan garis yang dalam di lantai. Apakah ini energi pedang? Setelah Lu Su dan Lu Xiaoyu kembali ke rumah malam itu, mereka meringkuk di sofa dan mengobrol. Dia tidak khawatir bahwa Li Xianyi dapat mendengarkan mereka melalui dinding seolah-olah dia benar-benar kuat, dia akan tahu tentang rahasia Lu Su. Bahkan untuk dirinya sendiri, naik level juga akan meningkatkan inderanya tetapi peningkatannya terbatas. Paling-paling, itu seperti pulih dari rabun jauh. Lu Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan mengambil dia sebagai gurumu? Malam itu, Lu Su bertanya apakah harus ada upacara guru murid tetapi Li Xianyi mengatakan tidak terburu-buru yang sebenarnya merupakan ujian bagi Lu Su. Wow, kamulah yang ingin mengajari permainan pedangku jadi mengapa kamu memesan sekarang? Tapi Lu Su juga tidak terburu-buru. Apa yang diajarkan Li Xianyi sekarang masih dasar. Bahkan metode pelatihan legendaris belum disebutkan dan satu-satunya hal yang dia lakukan adalah bangun sedikit lebih awal dan menuju ke halaman belakang untuk berlatih mengayunkan lengannya untuk membangun fondasi. Metode ini benar-benar antik tetapi Lu Su bukan orang yang takut akan ketangguhan dan melakukan apapun yang diperintahkan. Energi pedang yang ditunjukkan Li Xianyi sebelumnya benar-benar menggelitik minat Lu Su dan jika semua yang ada di dunia ini benar-benar dapat dipotong, betapa misteriusnya dunia itu. Peta langit telah menciptakan mayat anjing, dan jika tidak ada yang salah, dia akan mendapatkan 6 lagi. Sistemnya jelas cocok untuk mempelajari seni pedang. Selanjutnya, setiap kali bintang lain di peta menyala, dia akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Daripada belajar sihir, dia akan lebih baik belajar tentang pedang untuk meningkatkan keunggulannya. Dan kekuatan yang diberikan peta surgawi kepadanya sebanding dengan metahuman tipe kekuatan dan dia jelas tidak lebih lemah dari siapapun. Dan jika kebangkitan benar-benar menguntungkan di jalan latihan ini, maka Lu Su juga tidak kalah. Mempelajari seni pedang adalah tujuan utama Lu Su saat ini dan setiap permintaan dari Li Xianyi, Lu Su akan selalu melakukan yang terbaik. Ini bukan untuk orang lain tetapi terutama untuk uang untuk dapat menetap jika hidup. Dia berpikir sebelum menjawab Lu Xiaoyu, cepat atau lambat seharusnya begitu. Lu Xiaoyu menjawab, kalau begitu aku akan lebih sopan padanya lain kali. Dari sudut pandang Lu Xiaoyu, di mana sopan atau tidaknya akan tergantung pada hubungan orang itu dengan Lu Su. Lu Su membentuk kalimat di kepalanya, sebenarnya, tidak perlu sopan, kau bisa mempertahankan sikapmu saat ini. Jika Lu Xiaoyu bersikap sopan kepada Li Xianyi, bukankah rencananya untuk meningkatkan pendapatan stabilnya dari titik-titik mara bahaya akan hancur? Itu tidak bisa terjadi. Pada saat itu, Lu Xiaoyu bingung. Apakah ini sikap yang harus ditunjukkan seorang murid kepada gurunya? Tapi apapun yang Lu Su katakan, dia akan menuruti dan bagaimanapun dia tidak terlalu menyukai kakek tua itu.
Malam itu, Lu Su menukar 50 porsi tahu busuk dan 4.000 titik mara bahaya lainnya ditukar dengan buah surgawi. Dia berlatih sampai jam 3 pagi sebelum melapor ke halaman belakang sebelah seperti yang diceritakan. Pada saat itu, bintang kedua dari nebula kedua hampir selesai, hanya membutuhkan kekuatan sekitar 4 buah surgawi. Dibandingkan dengan nebula pertama, peningkatan dari bintang pertama ke kedua adalah sama. Jadi dengan menghitung mundur, setiap bintang berikutnya akan membutuhkan 20, 40, 80, 160, 320 buah surgawi. Ini dapat diterima dan Lu Su sangat percaya diri pada kemampuannya untuk mendapatkan poin kesulitan. Ketika dia tiba di halaman belakang, Li Xianyi sudah menunggu saat dia melemparkan pedang Lu Su di ambang berkarat, 1000 ayunan, lakukan yang terbaik dan pada saat yang sama, coba rasakan perubahan pada ototmu. Jika kuat pria tidak memiliki kendali penuh atas tubuhnya sendiri, maka dia akan menjadi palsu. Detail, pada kenyataannya, dapat menentukan kecocokan. Spare Me, Great Lord, Chapter 80 Bahasa Indonesia. Musim semi masih sangat dingin tetapi meskipun demikian, saat Lu Su berusaha sekuat tenaga di setiap ayunan, pakaiannya basah kuyup seluruhnya dalam waktu singkat. Dia melepas kemejanya dan melanjutkan dengan pukulan tanpa baju. Dari samping, Li Xianyi tiba-tiba bertanya, "Hei nak, menurutmu orang seperti apa yang akan menjadi seseorang yang kuat?" Sementara Lu Su merasakan perubahan pada ototnya saat dia melanjutkan ayunan, dia menjawab, "Seseorang yang cukup kuat untuk mengabaikan semua aturan di dunia harus menjadi seseorang yang kuat." Li Xianyi menggelengkan kepalanya, "Apa yang kamu maksud adalah titik akhir dan bukan prosesnya. Yang aku tanyakan adalah, bagaimana kamu menjadi seseorang yang kuat?" Sebelum Lu Su dapat menjawab pertanyaannya, Li Xianyi mengambil inisiatif untuk berkata, "Dalam satu tebasan, seseorang harus mampu menunjukkan kepercayaan diri setinggi langit dan kepercayaan diri semacam ini harus tertanam dalam hati dan nalurinya. Keyakinan seperti itu datang dengan pelatihan. Jadi, inilah alasan yang coba disampaikan Li Xianyi kepada Lu Su. Dengan metode pelatihan yang begitu cepat, mengapa dia harus melatih keterampilan pedangnya seperti orang biasa? Apakah melalui ayunan yang tak terhitung jumlahnya yang akan membuat Lu Su memahami kekuatannya sendiri, memahami apa yang bisa dipotong dan untuk memahami hidup dan mati? Metode pelatihan cepat tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tetapi tidak memiliki proses yang diperlukan. Jika seseorang tidak yakin berapa banyak kekuatannya sebenarnya, dia pasti akan kurang percaya diri itu. Li Xianyi tiba-tiba bertanya lagi, "Jika suatu hari kamu akan memiliki kekuatan yang sangat besar, apakah kamu bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar?" Tanggung jawab yang lebih besar. Lu Su terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. "Tanggung jawabku adalah melanjutkan hidup dan merawat Lu Xiaoyu dengan baik. Jika ada tanggung jawab lain yang diberikan kepadaku oleh orang lain, aku tidak akan menerimanya." Jauh di lubuk hatinya, dia takut Li Xianyi ingin dia melakukan sesuatu di masa depan dan memutuskan untuk menolaknya sekarang. Lu Su menghentikan ayunannya saat dia melihat ke arah Li Xianyi sementara Li Xianyi dengan tenang bertanya, "Tapi saat itu, kamu tidak hanya akan bisa merawat adik perempuanmu dengan baik tetapi juga memiliki kekuatan untuk membantu orang lain. Tapi apa hubungannya denganku? Mungkin jika Paman Li dan yang lainnya dalam bahaya, aku akan pergi dan menyelamatkan mereka. Tapi untuk yang lain, aku tidak bergantung pada mereka saat tumbuh dewasa dan aku percaya bahwa seseorang harus mengandalkan pada upaya mereka sendiri dalam apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan yang lebih baik." Saat Lu Su menggelengkan kepalanya. Dia bukan lagi anak-anak dan sejak dia menjalani kehidupan yang miskin dan pahit, Lu Su telah mengembangkan pandangannya sendiri tentang dunia, tentang kehidupan dan bahkan tentang nilai-nilai, dan semua pandangan ini tidak akan berubah begitu saja dari beberapa kata saja. Betul sekali, dia adalah seorang yatim piatu sejak muda dan bahkan orang tuanya tidak memenuhi kewajiban mereka. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menceramahinya tentang pandangan idealis mereka? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Lu Su menyerahkan pedangnya, artinya jika dia tidak memenuhi permintaan dan persyaratan, Li Xianyi juga bisa berhenti mengajarinya ilmu pedang sama sekali. Karena itu, dia lebih suka tidak mempelajari ilmu pedang ini dan terus meraba-raba dengan peta surgawi misterius miliknya. Mungkin itu bisa lebih melelahkan dan mungkin dia akan mengalami kemajuan yang lambat. Tapi tidak peduli apa, dia tidak mau menerima tanggung jawab yang membingungkan. Ini adalah prinsipnya sendiri. Karena dia tidak bisa memenuhi permintaan itu, dia tidak akan menginginkan teknik permainan pedang itu juga. Li Xianyi tidak menerima pedang itu kembali, hanya untuk menjawab dengan lembut, "Kamu tidak perlu melakukan hal yang ekstrim seperti itu." Pemuda yang keras kepala ini telah berjuang sepanjang hidupnya untuk bertahan hidup dan dia akan menolak siapapun bahkan jika mereka menawarkan bantuan dengan niat baik. Li Xianyi menghormati kekeras kepalaannya tetapi ternyata itu menjadi hambatan terbesar dalam rencana masa depannya untuk Lu Su. Yayasan Emas memiliki hati yang besar dan tidak semua orang bisa mewarisinya. Jika Li Xianyi tidak dapat menemukan seseorang untuk mewarisi peran direktur tunggalnya sebelum meninggalkan dunia ini, mungkin itu akan tetap kosong selamanya. Lu Su menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menganggap diri aku tidak beruntung dan aku juga tidak memiliki masalah dengan psikologi aku. Masa-masa sulit yang aku lalui tidak dapat dibandingkan dengan banyak orang lain yang mengalaminya lebih buruk. Tapi, hanya mencoba untuk bertahan hidup di dunia ini sudah mengambil semua yang aku miliki. Jadi aku minta maaf tapi aku tidak punya rencana untuk memiliki mimpi yang begitu mulia." Pada saat inilah Li Xianyi menyadari bahwa pemuda ini mungkin tidak akan pernah berguna bagi Yayasan Emas. Pemuda ini tampaknya dengan keras kepala melawan dunia dan tidak peduli situasi apa yang akan dia hadapi, dia lebih suka menjalani hidup dengan caranya sendiri daripada cara yang ditawarkan orang lain kepadanya.
Li Xianyi mengerti bahwa Lu Su tidak akan pernah bergabung dengan Yayasan Emas karena keyakinannya terlalu berbeda. Dia menghela nafas, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan menjadi guru kamu atau mengambil kamu sebagai murid aku, tetapi aku masih bisa terus mengajar kamu. Di bawah mata Lu Su yang ragu, Li Xianyi menambahkan pernyataan lain, aku tidak akan menahan pengetahuan aku tetapi aku memiliki suatu kondisi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kamu memikul tanggung jawab yang aneh tetapi aku hanya memiliki permintaan pribadi. Kali ini, bukan untuk Yayasan Emas atau cita-citanya sendiri, itu untuk Lu Su yang keras kepala ini. Li Xianyi juga penasaran seberapa jauh anak muda ini bisa pergi sendiri. Lu Su mempertimbangkan selama 5 menit sebelum akhirnya menjawab, oke. Setelah selesai mengayun, Lu Su kembali ke rumah untuk memasak untuk Lu Xiaoyu. Saat mereka berdua makan, Lu Su tidak memberitahu Lu Xiaoyu tentang perselisihan yang dia miliki dengan Li Xianyi, tetapi kesediaan Li Xianyi untuk memberikan semua pengetahuan dan keterampilannya masih sangat mengejutkan Lu Su. Permintaan pribadi sebagai ganti permainan pedang yang cocok, Lu Su menganggap ini berharga. Sarapan adalah telur herbal untuk masing-masing dari mereka dengan semangkuk nasi, dan juga panekuk masing-masing. Resep pancake itu sederhana, tepung dan telur yang sudah ditambah air dikocok sampai lembek, lalu tambahkan sedikit daun bawang dan tuang ke wajan yang sudah diolesi minyak untuk dibalik dan digoreng. Lu Xiaoyu selalu menyukai kue yang diparut yang memiliki banyak lapisan tapi Lu Su tidak pernah bisa menguasainya. Bibi kios di luar telah membelikannya kue suwir langsung dari supermarket sehingga dia tidak pernah memiliki siapapun untuk dipelajari. Ada kalanya Lu Xiaoyu sangat menginginkannya dan dia harus membeli yang beku dari supermarket untuk disimpan di lemari es. Saat Lu Su baru saja pergi untuk menjual tahu yang bau, bola lampu di ruang tamu mulai berkedip dan mengeluarkan suara. Ini adalah bola lampu yang digunakan untuk saat-saat terakhirnya. Lu Xiaoyu menatap bola lampu sebentar sebelum pergi ke kamar sebelah untuk mencari Li Xianyi. Bola lampu di ruang tamu aku rusak, bisakah kamu membantu aku menggantinya? Li Xianyi sangat gembira dan langsung setuju saat dia meraih tangga dan mengikuti Lu Xiaoyu untuk mengganti bola lampu. Dia tiba-tiba berpikir karena Lu Su tidak bisa bergabung dengan Yayasan Emas, mungkin Lu Xiaoyu mau. Meskipun Lu Xiaoyu berkata dia tidak ingin belajar tentang ilmu pedang, itu dalam situasi yang berbeda dan anak-anak melupakan dendam mereka dengan sangat cepat. Fakta bahwa dia datang mencariku ketika ada masalah sudah merupakan peningkatan. Mungkin setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Lu Xiaoyu mau belajar seni pedang. Li Xianyi mematikan saklar lampu dan menaiki tangga, dan saat dia mengganti bola lampu, dia dengan santai bertanya, mengapa kamu tidak meminta Lu Su untuk mengganti bola lampu? Lu Xiaoyu menjawab sambil membersihkan piring, bagaimana jika dia tersengat listrik? Li Xianyi, dari kesusahan Li Xianyi, plus 388.